Assalamualaikum, selamat pagi saudara-saudaraku. Kriminalitas dan ketidakteraturan sosial itu memiliki sifat yang menular. Ya. Dan kriminalitas ternyata bukan hanya milik orang miskin. Orang kaya juga melakukan itu. Mari kita lihat. Tahun 1933 ada seorang psikolog dari USA, Amerika, namanya Pak Philip Zimbardo, lengkapnya Philip Zimbardo. Ini dia psikolog yang ternama, dia sering bikin penelitian-penelitian yang fundamental dan spektakuler. Nah, salah satunya ini dia melakukan penelitian ini. Jadi Pak Philip itu membuat metafora, jadi perumpamaan bahwa perilaku antisosial masyarakat yang enggak teratur, banjir, banyak coretan-coretan di dinding, vandalisme itu ya, banyak lampu mati, ya, ketidakteraturan di jalan, dan termasuk kriminalitas. Itu sebetulnya ada sinyal-sinyalnya. Sinyalnya apa namanya? Namanya jendela pecah. Ini bahasa Inggrisnya namanya broken window. Jadi broken window. Window yang broken. Jendela yang pecah. 1969 ini. Saya baru lahir. Itu Pak Philip membuat eksperimen. Dia membeli 2 mobil. Kemudian dia taruh mobil itu di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di tempat kampung The Bronx namanya, The Bronx, New York. Itu kampungnya masyarakat kumuh Amerika, teman-teman. Banyak kriminal di sana. Kemudian mobil yang satu lagi dia taruh di Palo Alto, California. Palo Alto ini termasuk tempat yang elit, perumahan elit, orang-orang kaya. Ya. Itu ditinggal mobilnya tanpa melepas kuncinya. Jadi kuncinya masih nempel di mobil. Nah, setelah ditinggal, beberapa hari kemudian, itu yang di The Bronx, itu nggak ada 1 hari malah, hanya dalam hitungan menit teman-teman, bukan jam. Itu baterainya, akinya itu udah hilang, radiatornya udah coplok. Bahkan dalam waktu 24 jam itu daleman mobilnya udah hilang semua ya, 1 hari itu. Dan gak berapa lama setelah itu pintunya hilang, semua pintunya copot dan atapnya itu copot. Jadi buat mainan anak-anak, ada anak-anak kecil pada mainan di situ. Jadi
teman-teman. Itu yang terjadi di sana. Kemudian ini Pak Philip mau bikin kesimpulan ini. Berarti tempatnya orang miskin dan banyak kriminal itu pasti kacau ya, banyak orang jahat. Tapi dia mau nulis kesimpulan, dia nggak jadi, dan dia menghampiri mobil yang di tempat mewah tadi, tempat elit tadi. Masih utuh teman-teman, masih utuh, tidak tersentuh, nggak ada orang yang menyentuh. Kan berarti kan orang kaya tidak berbuat kriminal. Nah, justru Pak Philip ini dia masih penasaran dan dia ke sana membawa palu. Dan dia ngambil beberapa palu, ditaruh di sekitar mobil itu, di luar. Lalu dia hancurin kacanya semuanya sendiri. Langsung Pak Philip itu praktek sendiri. Nggak berapa lama. Nggak lama teman-teman. Itu orang lain pada meniru apa yang dilakukan oleh Pak Philip. Mereka juga ambil palu yang ada di situ. Mereka ikut memukul-mukul ya. Nggak tahu apa maksudnya, tapi ikut-ikutan aja. Karena Pak Philip juga nggak melarang, tapi Pak Philip juga nggak mengajak. Dan mobil pun rusak. Dan yang ikut Pak Philip itu orang yang bajunya bagus-bagus teman-teman. Orang yang bajunya rapi-rapi, bukan orang yang kriminal. Nah, ini yang dipakai oleh Pak Philip dan diterapkan oleh kantor polisi dan Pemda Amerika. Jadi mereka menganggap bahwa teori broken window ini layak untuk diaplikasikan. Lalu beberapa gubernur di sana menerapkan cara itu, yaitu dengan cara membersihkan kota-kota yang ada jendela-jendela pecah. Rumah-rumah di kota-kota yang nggak beres, dia suruh beresin. Jendelanya pecah, dia suruh tambal. Catnya kurang rapi, dia suruh cat lagi. Kemudian semua yang vandalisme. Jadi ada gambar-gambar dinding yang dicoret-coret pakai pilok, itu dihapus semua. Jadi kota itu jadi rapi semua. Nah, dan ternyata cara itu cocok dan terkait dengan menurunnya kriminalitas. Jadi teman-teman, sekarang kita lihat di rumah kita. Di rumah kita ada kipas angin. Awalnya baru, kemudian lama-lama berdebu, kemudian lama-lama toklek gitu ya, yang semula begini, lalu lama-lama macet dan rusak, dibiarkan aja. Kompor dibeli mahal-mahal, tidak pernah dilap, tidak pernah dibersihkan. Akhirnya kompor itu macet, nggak bisa nyala, buang, percuma. Keran air bocor dikit, menetes tik, netes dikit aja. Lama-lama jadi bocor banyak dan rusak. Cucian taruh sembarangan, tidak ditaruh di mesin cuci. Ada yang di ruang tamu, ada yang di atas kamar tidur, dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi pekerjaan yang merepotkan.
lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi itu lupa tidak mematikan. Itu jatuhnya ke tagihan listrik juga kan. Nah, teman-teman, ada orang korupsi. Ada orang korupsi 271 triliun. Saya bilang, ini kejadian ini nggak mungkin langsung. Kejadian ini tidak mungkin langsung terjadi 271 saat gelondong hari ini juga. Tidak ada kriminalitas yang terjadi secara tiba-tiba. Pasti terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Awalnya pasti dari 100 rupiah, 1 juta, kemudian naik jadi 10 juta, naik jadi ratusan juta, miliar, kemudian triliun. Jadi ini tidak mungkin terjadi secara sekonyong-konyong. Kriminalitas, fraud di kantor-kantor, korupsi di kantor, ya, satu orang terlambat, tidak ada yang peduli, akhirnya 2 orang mengikuti, 3 orang mengikuti, akhirnya semua kantor datang terlambat. Ya, kalau masalah sistem itu bisa diatur lah, ada yang fingerprint, ada yang apa gitu, itu bisa diatur. Tapi keterlambatan masuk kerja itu bersifat menular. Pencurian di kantor juga bersifat menular. Demikian juga kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya toleransi yang kecil-kecil tidak diperhatikan, itu justru akan menjadi hal besar yang sangat berdampak. Jadi, kesimpulannya, teman-teman, saudara-saudaraku, jangan biarkan sesuatu yang kecil itu tidak segera Anda tutup. Langsung Anda selesaikan, karena kalau tidak, itu sebenarnya adalah sinyal-sinyal bagi para pelaku fraud, para pelaku korupsi, para pelaku kriminalitas untuk meningkatkan skala kekriminalan mereka, untuk meningkatkan skala fraud mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.